Halo, jadi hari ini kita belajar gimana caranya untuk mengecek emas ini juga kemasan baru, yang ini kemasan lama, dan yang ini emas cukim ya. Kita lihat di video selanjutnya. Saya akan tunjukkan bahwa emas ini memiliki sifat yang lunak. Jadi beda dengan logam lainnya seperti tang contohnya atau palu. Ketika kita pencet, dia tidak bisa hancur ya, karena keras sekali. Tapi beda dengan emas. Kalau emas itu lunak sifatnya. Saya tunjukkan di sini. Bentar, pegang situ. Kalian bisa lihat ini emas cukim. Emas cukim itu adalah emas dari hasil pertambangan yang berupa pasir ataupun emas nugget yang kemudian dibakar dan dimurnikan. Setelah dimurnikan 24 karat, maka layak untuk dijual. Nah, saya ambil yang paling kecil dulu. Saya akan hancurkan dengan tang. Oke. Kalian bisa lihat di sini emasnya agak kacau bentuknya ya, hancur ya. Ini aslinya diambil dari bongkahan emas yang besar, kemudian dipotong sesuai dengan berat yang ingin dibeli. Jadi misalnya saya ingin beli 1 gram, orang ini punya 100 gram, maka dari berat 100 gram itu dia potong jadi 1 gram. Kita periksa dulu ya beratnya apa benar ini 1 gram atau lebih, karena kalau potongnya manual kan tidak bisa akurat ya. Ini sudah mulai dari 0. Kita fokus lagi di sini. Oke, ini 0 beratnya. Kita taruh emasnya di sini. Kita lihat berapa beratnya. 0,99 pas 1 gram. Jadi orang ini akurat banget ya. Nah, biar kelihatan ya, tuh 0,99. Jadi ini beratnya benar-benar 1 gram. Terus bagaimana tahu ini kalau murni? Ya kalian bisa bawa ke bank pegadaian atau tempat penjualan emas. Mereka akan menggosok emas ini di batu gosok untuk dicek kemurniannya, kemudian dikasih bahan kimia supaya logam-logam lainnya hancur dan yang tersisa hanya emasnya saja. Tangan tes ya bos ya? Tangan tes. Ya boleh, silakan. Oh itu cara ngetesnya gitu ya mas ya? Kalau itu nggak murni, emasnya juga ikut hilang. Emasnya itu maksudnya dalam tanda petik warna emasnya yang hilang. Karena banyak sekali di luar sana tiruan-tiruan emas yang palsu ya. Kemudian kalau sertifikat yang begini bagaimana cara ngeceknya? Kalau yang sertifikat sekarang itu tidak perlu dibuka lagi kemasannya, karena kemasannya ini sudah paten dan dipres. Terus ada barcode-nya di sini yang bisa kalian cek pakai CertiEye. Nah, ada aplikasinya namanya CertiEye app. Di situ kalian bisa cek apakah ini asli atau palsu. Dan ada nggak kalau misalnya emas kayak gini yang dipalsukan? Ada sebenarnya. Karena di luar sana banyak orang yang sudah mulai pinter untuk memalsukan emas semacam ini. Tapi tetap saja CertiEye-nya nggak bisa dicek ke Antam asli, jadi nggak masuk ke website aslinya. Jadi kalau misalnya mau ngecek ya cuman ini aja kuncinya. Terus kalau misalnya yang lama, ini yang alasan kenapa dibikin yang baru tadi, karena yang lama ini paling banyak yang dipalsukan. Kenapa? Karena emasnya bisa diambil guys. Jadi kalian bisa ambil emasnya, kalian keluarkan.
Ya, ini ada sertifikatnya berupa kertas biasa. Sertifikatnya cuma pakai kertas biasa, dan ini bisa rusak dimakan rayap atau kena banjir, jadi bisa rusak. Kalau yang ini enggak apa-apa, dan emasnya bisa diambil. Ini emasnya bisa diambil. Nah, emasnya berserta kemasan beratnya berapa ya kira-kira? Saya nyalakan dulu. 0. Oke, saya letakkan kemasannya berserta dengan emasnya. Total beratnya adalah 8,58. Kelihatan enggak? 8,58 gram. Dan kalau saya ambil emasnya saja, beratnya jadi 0,99 juga, sama kayak yang tadi yang ini ya, sama kayak yang cukim. Jadi selama beratnya masih sama, berarti memang emas ini bernilai atau berharga sesuai dengan harga emas hari ini per gram. Jadi harganya pasti sama dengan yang ini, dengan yang cukim ya. Ini harganya sama dengan yang ini, jadi nggak ada perbedaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunting emas mini. Coba kita gunting kemasannya, dan kita ambil emasnya ya. Ini agak susah ngambilnya karena kemasannya ini sangat fresh dan emasnya tipis sekali. Ini ukurannya sangat tipis sekali. Coba ini kelihatan enggak ya kalian? Oke. Ini emas asli guys. Dikupas yuk. Asik. Ini pertama kali saya mengupas emas mini sih. Belum pernah sebelumnya. So kalian beruntung sekali bisa melihat tanpa harus mencoba sendiri di rumah. Ini emas mini guys. Ya. Ada sedikit kertas-kertasnya, ini kita buang dulu ya. Aku pause dulu untuk lanjutin ke video berikutnya. Nah, kita kembali lagi. Ini sudah saya cuci ya, jadi udah bersih, nggak ada kertasnya sama sekali ya. Ada tulisannya EM, nah saya balik, EM 999. Kelihatan enggak ya? Nah tuh, EM 999. EM itu maksudnya emas mini, 999 adalah kemurniannya. Nggak ada emas murni itu 100%, nggak ada ya, karena pasti ada sedikit sekali campurannya 0,001% di dalam emas itu sendiri. Dan ukurannya tipis sekali ya, sangat tipis dan mudah bengkong. Ini saya bengkongkan dengan kuku. Nah ini bengkong ya guys, karena ini tipis sekali kayak kertas emas murni ya. Terus ini ada cara lainnya lagi, dimana kalau mau ngecek emas asli itu kalian bisa lihat yang besar. Misalnya kalian beli yang besar, biasanya yang besar ini paling sering dipalsukan. Kenapa? Karena semakin besar, kalau bisa dipalsukan semakin untung ya kan. Tapi kalau semakin kecil mau dipalsukan, ongkos cetaknya aja lebih mahal daripada nilai emasnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya harganya yang kecil tadi ini emas mini, harganya 0,025 itu hari ini 40.000 per tanggal 13 Maret 2021. Dan kalau misalnya mau dipalsukan, kalian harus bikin cetakannya ini dulu, atau bikin tanda tangan palsunya dulu. Setelah itu ada barcode-nya, dan setelah itu ada ininya, nomor serinya dan hologramnya. Jadi butuh usaha yang lebih lah istilahnya kalau misalnya mau memalsukan. Dan kalau yang ini nggak rugi malsuinnya. Makanya banyak orang yang lebih banyak memalsukan emas yang besar, dimana emas yang besar ini
Kalau misalnya terbuat dari tembaga atau logam lainnya, dia nggak lunak, jadi nggak bisa bengkong. Dan saya hari ini akan coba membengkokkan emas 5 gram. Ini sudah pernah saya bengkokkan sebelumnya di video sebelumnya, tapi video kali ini saya akan bengkokkan lagi. Oke, saya bengkokkan ya. Bengkokkan. Dan berhasil. Oke, jadi emasnya bengkok ya. Emasnya sudah bengkok. Apakah beratnya berkurang kalau bengkok? Dan apakah masih bernilai? Nah, ini saya bengkokkan sudah modelnya kacau ya. Coba kita timbang dulu ya. Zoom in. Kita lihat, kita nyalakan. 0,00. Oke. Saya timbang. Apakah beratnya jadi oke, 4,97 setara dengan 5 gram. Oke. Jadi emasnya masih tetap dengan ukuran yang sama dan berat yang sama dan kemurnian yang sama selama masih ada sertifikatnya, bisa dibuktikan kalau ini asli. Dan kita bisa juga cek ke Bank Pegadaian untuk mengecek keaslian apakah emas ini masih layak untuk digadaikan atau tidak. Begitu juga bisa dijual masih gitu ya. Dan ini ada cara lain lagi untuk memeriksa keaslian emas, yaitu dengan mengukur dengan alat yang namanya gold analyzer. Alat ini harganya mahal pol, jadi sangat-sangat tidak mungkin kalau semua orang umum punya alat ini. Dan ini cuma ada di bank atau di Pegadaian atau toko emas yang sudah besar dan sangat berpengalaman. Dan di sini kita bisa lihat ketika emas itu sudah dimasukkan, langsung alat ini otomatis memeriksa keaslian emas itu. AU itu artinya aurum, 99,99 itu artinya kemurniannya. Aurum itu emas dan murni sekali. Jadi ini bisa kita pastikan kalau emas ini benar-benar murni dan tidak ada campuran apapun di dalamnya. Dan inilah cara yang paling paripurna dibandingkan cara-cara tradisional yang saya tunjukkan tadi di video sebelumnya. Dan kita bisa lihat hasilnya juga, bisa di print out. Ada 0,01 Ag itu campuran lainnya. Oh iya, kalian pasti bertanya kenapa tadi ada palu, gunanya untuk ini. Meluruskan emasnya. Pakai palu ya, tidak masalah. Jadi walaupun emasnya di palu, tidak masalah, dia tetap memiliki nilai yang sama dan tidak bisa berkarat karena emas itu murni, logam mulia, dia tidak bisa berkarat, disimpan bertahun-tahun dia tidak bisa rusak, tidak bisa juga kena radiasi, tidak bisa rusak intinya. Jadi sangat bernilai ya, walaupun bentuknya udah kayak gini hancur dan ya rusak gitu kan, tidak masalah, harganya tetap sama selama tidak mengurangi berat dan kemurniannya. Oke. Begitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang emas, bahwa emas itu sifatnya lunak yang pertama. Terus yang kedua, emas itu juga memiliki nilai yang tetap, dan dalam kondisi apapun, meskipun emas itu dipotong, digunting ataupun kotor, dia memiliki nilai yang tetap selama kemurniannya masih sama atau tidak dicampur dengan bahan lainnya dan dengan berat yang sama, tidak dikurangin 0,0 berapapun itu di belakang 0 gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengecek emas yang asli.
Jadi itu video untuk hari ini, dan video berikutnya saya akan menjual emas-emas yang sudah saya rusak. Buat yang suka silahkan like, buat yang nggak suka silahkan dislike. Kalau ada yang pengen ditambahin bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya ada yang salah juga bisa dikoreksi. Kita bisa belajar bareng di kolom komentar. Seperti biasa, selamat menabung.